Oke, materi yang terakhir ini kaitannya dengan gimana sih kalau kita mengimplementasikan rangkaian sekuensial yang kita rancang ke matriks seperti FPLA atau ROM atau PAL. Kemudian ada lagi metode perancangan rangkaian sekuensial kalau tidak melalui minimisasi. Itu sebenarnya sudah dibahas di Reka Digital. Cuma kalau di yang Tinder ini penamaannya beda nama metodenya. Mungkin kita kesini dulu sebelum melihat contoh-contoh implementasi ke PLA, ke ROM dan PLL, kemudian ke metode yang lain. Di ini ada yang masak apa ini tadi? Ini adalah rangkuman kalau kita memerlukan desain untuk rangkaian sekuensial. Untuk arsitektur desainnya, ini ada beberapa komponen yang bisa digunakan khusus untuk fungsi tertentu. Misalnya untuk next state dan output formula logic, ini yang bisa digunakan adalah komponen gerbang-gerbang atau discrete logic, kemudian MUX, decoder, ROM, PLA, lalu basic I/O, PAL. Kemudian untuk fungsi sebagai memori, kita bisa menggunakan discrete flip-flop, lalu shift register, dan counter. Kemudian untuk PLD yang terregister, yang terdaftar, untuk PLD yang terdaftar, untuk desain state machine yang keseluruhan, kita bisa menggunakan PL, tipe R dan tipe V, kemudian FPGA yang GAL, EPLD dan PLS. Lalu untuk rangkaian pengkondisi input dan output, kita bisa menggunakan synchronizer atau stretcher, lalu rangkaian debouncing dan storage register untuk fungsi filteringnya. Kemudian untuk fungsi rangkaian inisialisasi dan reset, kita bisa menggunakan rangkaian sanity. Nah, ini tadi di sini ada komponen yang bisa digunakan untuk membentuk fungsi register PLD atau PLD yang terdaftar. Nah, kalau PLD yang tidak terregister, kita bisa menambahkan beberapa komponen, dan ini pemodelannya ada sendiri khusus, namanya model Huffman. Jadi PLD-nya ini di bagian inputnya diberikan rangkaian pengkondisi input, kemudian untuk outputnya diberi juga rangkaian pengkondisi output, lalu untuk next state-nya ini diberi modul memori yang nanti di-feedback-kan ke PLD itu sendiri. Jadi untuk PLD yang tidak terregister, secara umum kita bisa menggunakan model ini. Nah, ini sekarang kita langsung masuk ke gimana sih kalau mengimplementasikan rangkaian sekuensial yang sudah kita desain ke dalam PLA atau ROM atau PAL. Nah, ini
Misalnya kita punya fungsi minimum seperti ini. Untuk next state-nya, di flip-flop D, A, B, C, ini masing-masing fungsinya seperti ini. Kemudian output P, fungsi outputnya seperti ini. Ini sebenarnya sudah dibahas penurunannya dari fungsi yang sudah dibahas minggu lalu. Kemudian ini mengingatkan kembali, ini yang dibahas minggu lalu, state diagramnya. Nah, dari sini kita bisa menuliskan ke dalam tabel pterm apa aja sih inputnya. Di inputnya, inputnya kita lihat di sini. Di masing-masing fungsinya ada apa saja. Kita lihat di sini ada A, B, switch 1, switch 0, kemudian ada C, ada S, ada clock di sini. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam tabel pterm, input untuk PLA-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk input present state ABC, lalu input eksternal ada S, switch 1, switch 0, dan CK. Nah, ini bisa kita satukan kalau nanti ke dalam PLA-nya bisa kita pisahkan untuk I0 sampai I3 ini diperuntukkan untuk input eksternal, kemudian I4 sampai I6 ini diperuntukkan untuk present state. Nah, dari sini baru kita tuliskan pterm-nya di sini. Kita lihat di sini ada pterm komplement A, B, switch 1. Kita seperti biasa untuk PLA, komplement A berarti A-nya kita kasih logic 0, B logic 1, kemudian switch 1 logic 1. Selebihnya tidak digunakan. Lalu pterm yang berikutnya AB switch 0. Berarti A, B dengan switch 0 kita kasih logic 1. Selebihnya tidak digunakan. Lalu ini masih sama nih. Komplement AB switch 1. Nah, ini ada yang pterm berikutnya. Komplement C kali S kali switch 1. Berarti komplement C, C-nya logic 0, S dengan switch 1, logiknya 1. Selebihnya tidak digunakan. Lalu pterm berikutnya, komplement C kali S kali switch 0. Di C-nya dikasih logic 0, S dengan switch 0-nya logic 1. Kemudian untuk ini, pterm berikutnya S, di S saja yang diberi logic 1, selebihnya tidak gunakan. Kemudian A, lalu B, kemudian ini pterm yang dua terakhir, A dengan clock, lalu B dengan clock. Nah, outputnya untuk output next state DA, DB, DC, lalu output P, yang bisa kita pisahkan. Untuk output P itu di Y0, sementara Y1 sampai Y3 kita peruntukkan untuk next state DA, DB, dan DC. Nah, dari sini nanti kita lihat lagi DA, pterm pembentuknya ini, dua ini. Berarti ini yang kita ambil. Kemudian DB ada 3 pterm, yang atas ini, kemudian yang ini, dan yang terakhir yang komplement CS switch 0 ini. Kemudian DC, S, A dengan B. Berarti ini A dan B. Lalu yang terakhir P, berarti ngambil clock A dikalikan clock, ditambah B dikalikan clocknya.
Bentar ya. Nah, dari sini kalau tabel pitomnya sudah dapat, tinggal kita implementasikan ke matriks PLA seperti ini. Jadi sebenarnya yang penting adalah mendapatkan ini, fungsi minimumnya. Dari fungsi minimum, kita bisa mengimplementasikan ke dalam tabel pitom. Dari tabel pitom, kita implementasikan ke matriks PLA-nya. Di inputnya, di sini I0 sampai I7, I7-nya karena kalau kita lihat di tabel pitom, yang terpakai cuma I0 sampai I6. Sebentar ya. Yang terpakai inputnya I0 sampai I6, I7-nya meskipun tidak dipakai, tetap digambarkan. Karena PLA-nya nggak mungkin kita memotong device-nya. Jadi ini mau nggak mau kita gambarkan, tapi tidak digunakan. Kemudian tadi dari tabel pitom, I0 sampai I3 ini untuk input eksternal, I4 sampai I6 untuk input ABC. Kemudian setelah itu tuliskan pitomnya. Kemudian kita petakan ke dalam matriks outputnya di sini untuk input untuk output DA, next state DA. Nanti kita ambil item yang dua ini, dua teratas. Kemudian output next state DB, berarti yang teratas dengan yang dua ini. Input komplement C dengan S. Lalu untuk next state DC, inputnya yang ini, kita ambil pitom SAB. Ini. Lalu output B, kita ambil yang keluarkan. Bentar, maaf. Kok ada bunyi sesuatu? Nggak putus kan ya? Enggak, Bu. Nah. Dari Google Meet-nya kenapa nih? Kalau PLA ini nggak masalah. Jadi kalau ada item yang dipakai bersama oleh lebih dari satu output, ini nggak masalah. Kita petakan aja seperti ini. Nah, nanti kalau yang PAL baru agak berbeda. Kalau di sini yang didesain adalah generator 1, 2, 3 pulse. Jadi pulsa 1 sampai 3. 1, 2, atau 3. Nggak masalah implementasi di outputnya yang terpakai hanya beberapa. Nggak semua dot diisi. Atau nggak semua baris harus ada yang terisi. Tapi nanti yang PAL itu agak berbeda. Di yang PLA kita bisa mengisi di baris yang sama seperti ini. Kemudian di kolom yang sama, meskipun ini harusnya yang maksimumnya ada pulsa 3 pulsa outputnya, tapi ini yang kita isi hanya 2, nggak masalah.
Jadi kalau PLA ini benar-benar tergantung dari fungsi minimum yang didapat. Kalau PAL, nanti kita lihat, bentar ya, ke sini dulu. Nah ini kira-kira implementasi kalau menggunakan modul PLA dari untuk I0 sampai I7. I7 karena tidak digunakan, kita groundkan saja, kita nolkan saja. Kemudian outputnya yang Y0 ini ke output P, lalu Y1 sampai Y3 ini ke next state. Jadi kita hubungkan ke flip-flop DA, DB, dan DC. Ini nanti yang di feedbackkan ke input I4, I5, dan I6. Kemudian untuk input I0, I1, I2, I3, ini dari eksternal. I0-nya clock, I1 ke switch 0, I2 ke switch 1, lalu I3 ke S di sini. Yang nanti berhubungan juga dengan rangkaian sanity. Kemudian kalau di sini berhubungan dengan rangkaian synchronizing atau debouncing. Nah, diagram blok ini bisa juga dipakai untuk PAL. Jadi tidak hanya PLA, tapi PAL juga bisa. Cuma implementasinya yang diisinya di dalam ini, PLD-nya itu berbeda. Jadi luarnya sama, hubungannya seperti ini, tapi di dalamnya pengisian dotnya berbeda. Nah, misalnya ini, kalau PAL, ini masih sama inputnya, I0 sampai I7, I0 sampai I3 untuk input eksternal, kemudian I4 sampai I6 untuk input ABC, I7 tidak dipakai. Lalu ini P-term-nya, nah cuma kalau untuk PAL, ini di bagian matriks outputnya karena generator pulsa 1 sampai 3. 1 pulsa, 2 pulsa, atau 3 pulsa. Nah ini setiap barisnya harus terisi, kemudian dalam satu kolom itu khusus untuk satu output. Kemudian setiap baris itu kalau di PLA tadi kita bisa ngambil seperti ini. Bisa ada 2 kolom yang terisi. Kalau di PAL hanya 1 kolom saja yang terisi. Jadi kalau misalnya tadi sini ada yang double nih ya, yang komponen A kali B kali switch 1. Nah ini digunakan untuk output DA. Nah, untuk output DB-nya jangan diisi lagi di sini, tapi kita buatkan lagi P-term berikutnya yang sama di sini. Kemudian karena outputnya 1 sampai 3 pulsa, jadi di sini kita tambahkan, meskipun ini tidak ada P-term apapun, kita isikan dotnya di sini. Jadi output A ada 3 P-term, meskipun yang satu kosong. Output B 3 P-term, output C 3 P-term, output P 3 P-term, meskipun yang terakhir kosong di sini. Jadi ini yang membedakan antara PLA dengan PAL. Kemudian yang berikutnya yang menggunakan ROM. Masih sama, device-nya generator pulsa 1 sampai 3. Nah, di sini ini bukan diminimisasi, tapi untuk membantu
Untuk input ABC, lalu input S, switch 1 dan switch 0, ini isinya apa aja sih? Maksudnya untuk next state-nya apa aja ini? Lalu di sini output P ini disendirikan. Jadi yang isi di sini ini adalah next state untuk DA, DB, dan DC. Nah, untuk output P-nya ini sendiri. Jadi kalau untuk input ABC, kemudian input S, SW1, SW0, kalau ABC-nya 000, kemungkinan untuk SSW S0-nya 000, next state-nya 000. Kalau ini berubah 001, next state-nya masih 000. Dan kalau ini berubah 011, next state-nya masih 000. Ini juga masih 000. Nah, berikutnya kalau di sini S-nya berubah logiknya jadi 1, baru di sini next state-nya berubah jadi 011, di sini 011, 011, kemudian kalau yang ini jadi 001. Output P-nya 0. Ini juga sama, kalau input ABC-nya 011, input S, SW1, SW0-nya ini, berarti di sini next state-nya adalah seperti ini. Kemudian P-nya 1. Ya, dari sini, dari input, kemudian dari next state, dan dari P, ini bisa kita petakan lagi ke dalam tabel seperti ini untuk melihat mana sih nanti yang benar-benar 0, kemudian bagian input mana yang nantinya akan tidak relevan terhadap outputnya. Jadi meskipun di sini kita lihat switch 1 dan switch 0 mau 0 mau 1, tapi kalau S-nya 0, outputnya akan tetap 0. Di ini bisa kita katakan don't care-nya tapi dari bagian input, atau kita namakan saja, kita tambahkan lagi saja input irrelevant. Dan ini juga sama, yang ada X di sini. Jadi kalau S-nya 1, logiknya SW1-nya 1, SW0-nya nggak masalah, mau 0 mau 1, outputnya untuk next state-nya akan 011 dan output P-nya 0. Yang ke bawah juga sama. Nah ini nggak diambil semua, kan kalau ABC, kemudian S, SW1, SW0, kalau kita turunkan berarti harus ada 2 pangkat 6 kemungkinan yang kita tuliskan. Nah ini cukup yang pentingnya saja. Jadi ini ada yang bisa diwakili di sini. 4 kemungkinan bisa diwakili di sini, 2 kemungkinan bisa diwakili di sini. Jadi bisa kita reduksi tabelnya hanya segini aja. Kemudian kalau ke sini, selebihnya ini mau input ABC berapapun, input S, SW1, SW0-nya berapapun, ini outputnya nggak masalah, akan jadi don't care. Nah, dari tabel ini, bisa kita sederhanakan untuk output P-nya ini. Output P diambil dari input ABC saja. Jadi nanti kita akan dapat hubungan P dengan input ABC seperti ini. P sama dengan ABC ditambah A komponen BC ditambah komponen A kali BC. Nah, kemudian ini implementasi ke ROM-nya. Di ROM-nya, decoder P-ROM-nya dari 6 sampai 2 pangkat 5.
Kita lihat di sini Y6 sampai Y63. Ini yang Y0 sampai Y5-nya tidak digunakan. Nah, kemudian dari sini ada yang tidak saya tuliskan. Nah, dari yang ini nanti kita dapatkan hubungan ABC dengan next state-nya. Ini nanti untuk next state DA ini hanya mengambil output Y63, DB-nya hanya mengambil Y7, lalu DC-nya mengambil Y7, Y15, Y45, Y47, Y62, dan Y63. Kemudian untuk output P, ini nanti sesuai dengan ini. Akan mengambil Y45, Y47, Y62, Y63. Maaf, sesuai dengan ini. Maaf ya, lihat dari tabel ini. Jadi DC-nya nanti kalau setelah diminimisasi akan mengambil ini, DB-nya hanya mengambil ini, DA-nya mengambil ini, kemudian P-nya hanya mengambil 4 dot saja. Nah, ini kalau kita implementasikan ke rangkaian, jadi dari ini, ROM ini, kemudian kita hubungkan ke D flip-flop, untuk D flip-flop A, B, C, kemudian untuk output P-nya, ini nanti dihubungkan dengan clock, lalu untuk inputnya, I0 sampai I5, I0 sampai I2 ini diperuntukkan untuk S, switch 1 dan switch 0. Kemudian I3 sampai I5 ini diperuntukkan untuk feedback dari flip-flopnya. Jadi untuk input A, B, dan C. Nah, kalau ini yang contoh yang kompleks, jadi kalau ini masih yang sederhana, desain generator pulsa 1 sampai 3. Kalau ini untuk finite state machine yang kompleks, hanya prinsipnya sama. Ini misalnya kalau menggunakan PROM, jadi dari diagram state, kita turunkan ke dalam tabel untuk melihat hubungan antara input dengan output. Di inputnya ada berapa, input yang terhubung langsung dengan flip-flopnya yang terpakai berapa, lalu untuk input eksternalnya berapa, kemudian untuk outputnya yang diperuntukkan untuk next state-nya berapa, lalu untuk output di luar flip-flopnya berapa plot yang diplot. Dan nanti dari sini lihat hubungannya, bisa kita minimisasi, kemudian implementasi ke matriks ROM. Setelah itu baru kita gambarkan diagram blok dari ROM ke flip-flop dan ke gerbang yang terhubung dengan output di luar flip-flopnya. Dari yang ini implementasi ke matriks ROM-nya. Dan ini untuk implementasi kalau sudah terhubung ke flip-flopnya. Kemudian ada juga desain rangkaian sekuensial yang kalau ini tadi menggunakan PLA, PLL atau ROM, kalau ini menggunakan shift register. Jadi kalau misalnya kita punya diagram state seperti ini, dan ini universal shift register yang digunakan,
Nah, ini nanti harus kita lihat hubungannya dengan input S0, S1, lalu next state-nya apa aja. Dari sini nanti baru kita turunkan. Untuk S1 kaitannya dengan input ABCD, lalu S0 dan output L. Dengan input L. S1, S0 dan L. Dan nanti bisa kita diturunkan dari sini dan diturunkan juga dari tabel kebenarannya, dikaitkan juga dengan diagram state ini, dan nanti bisa kita minimisasi supaya gerbang yang masuk ke S1, S0, dan L ini tidak terlalu rumit. Jadi bisa kita minimisasi, misalnya yang S1 kita dapatnya untuk input X, jadi ada 5 input, tidak hanya A, B, C, D, tapi ada satu lagi input X. Ini bisa kita minimisasi untuk X, lalu untuk penyederhanaan kelompok 1, didapatnya X plus C plus D. Lalu yang S0, ini bisa kita kelompokkan seperti ini, B dikali komplemen X, lalu untuk L, dapat kelompok ini, komplemen D. Jadi nanti yang masuk ke S1 cukup satu gerbang dengan 3 input, lalu ke S0 juga satu gerbang dengan 2 output, lalu yang ke L cukup satu input saja yang masuk. Nah, ini yang sudah kompleks juga. Ini masih agak sederhana diagram state-nya. Ini yang sudah lebih kompleks lagi. Kemudian ada juga yang menggunakan, tadi menggunakan USR, ini menggunakan up-down counter. Jadi bisa up, bisa down. Ini didapat dari, nanti silakan dilihat yang ini, diagram state yang ini, kemudian ini persamaannya juga sebenarnya sudah dibahas di materi yang sebelumnya. Dari sini dihubungkan dengan ini, dan nanti kita lihat hubungannya antara S1, S0, dan next state-nya. Lalu hubungannya dengan key, dengan T, dan P-nya seperti apa. Setelah itu diminimisasi yang berhubungan dengan input B, C, D, dan X. Ini nanti dapat gerbang yang dipakai di sini cukup satu saja yang masuk ke S1, gerbang N dengan 3 input, lalu gerbang OR ke S0 dengan 4 output, lalu untuk memilih up dengan down-nya, ternyata kita lihat di sini, kalau up ternyata komplemen B, kalau down ternyata nilainya harus B. Jadi cukup kita kasih input B, untuk ke down langsung, untuk yang up-nya kita komplemenkan. Ini memang sudah rumit kalau yang ini, karena yang menggunakan shift register dan up-down counter ini untuk rangkaian sekuensial yang sudah bukan sederhana lagi, yang sudah rumit. Jadi kalau akan mendesain ini, untuk tugas, ya silakan saja, tapi kalau ada yang lebih mudah, rangkaian yang lebih mudah, tidak yang rumit, dahulukan dulu. Jadi saya ingin kalian mengerti dulu prinsip desain yang untuk rangkaian yang sederhana. Kalau sudah terkuasai, baru nanti bisa melangkah ke yang lebih
rumit seperti ini. Kemudian satu lagi untuk metode desain. Kalau yang ini yang kita bahas dari awal rangkaian sekuensial sampai yang baru saja yang ini menggunakan up down counter. Yang kita kerjakan adalah meminimisasi. Jadi dari diagram state-nya, kemudian kita lihat hubungannya antara input dengan output-nya, lalu kita minimisasi, sehingga nanti yang didapat, yang digunakan gerbangnya itu seminim mungkin, sesedikit mungkin, kemudian flip-flopnya juga yang kita gunakan sesedikit mungkin. Lalu kita juga bisa menggandengkan dengan device yang lain. Kalau cuma mungkin kerasa bagi kalian kalau menggunakan metode ini minimisasinya ribet, effortnya gede banget. Ini kita melihat lagi elektronika digital. Dulu sebenarnya desain rangkaian sekuensial, desain untuk register, untuk counter sudah pernah dibahas. Langkah-langkahnya sebenarnya bisa diikuti dan sederhana, nggak serumit yang sekarang. Nah ini kalau di buku Tinder ini dinamakan metode desain one hot. Jadi nggak harus menggunakan proses minimisasi, tinggal proses desain seperti waktu di LK Digital, meskipun nanti komponen yang digunakan jauh lebih banyak dibandingkan menggunakan proses minimisasi. Kalau di Tinder ini ada perumusannya seperti ini, mungkin bisa di skip. Pusing. Nah ini kalau misalnya kalian memerlukan, kalau kalian mendesain, kemudian akan membandingkan, sebentar. Membandingkan yang tanpa proses minimisasi dengan proses minimisasi, kemudian kalian ingin menghitung berapa persen sih optimalnya dari antara yang tanpa minimisasi dengan yang minimisasi. Rumus-rumus ini bisa digunakan. Jadi mungkin balik lagi ke LK Digital. Kalau untuk one hot, jadi dari diagram state yang didapat, kemudian nanti kita hubungkan antara input dengan outputnya. Mungkin nanti dilihat lagi. Kalau dulu yang ikut dengan saya akan digitalnya, metode desainnya itu menggunakan buku Floyd dan cukup enak untuk diikuti. Dan metode Floyd yang digunakan di buku Floyd ini menggunakan desain one hot. Nanti implementasinya ya seperti ini. Mungkin dulu di LK Digital, kenapa sih kok flip-flopnya banyak, kemudian di sini gerbangnya juga bertumpuk-tumpuk. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini desain yang tanpa proses minimisasi. Konsekuensinya ini, gerbangnya yang dipakai banyak, numpuk-numpuk. Sementara kalau yang dengan proses minimisasi, kita cukup menggunakan satu gerbang saja tanpa bertumpuk. Tumpukannya paling hanya inverter aja.
Balik lagi ke sini. Nah ini mungkin kalau kalian ada yang iseng mau nyoba, ini yang tanpa proses minimisasi untuk serial tools complementer. Kalau misalnya melalui proses minimisasi, gerbangnya nanti tidak akan sebanyak ini yang terpakai. Nah ini untuk serial tools complementer. Untuk gelombang outputnya, timing diagramnya. Oke, mengingat lagi yang one hot. Nah sekarang one hot juga bisa dipakai untuk mendesain controller. Dari buku yang diberikan contohnya adalah controller untuk parallel to serial adder atau subtractor. Kemudian satu lagi controller untuk stepping motor stepper. Di sini maaf. Dari parallel to serial adder subtractor controller akan didapat diagram state-nya ini. Kemudian kalau diimplementasikan ke PLA seperti ini, nanti dapat inputnya yang dipakai apa aja, p-term-nya apa saja, kemudian matriks output-nya mana saja yang digunakan. Nah, ini kira-kira hasil minimisasi sebelum masuk ke sini. Fungsinya apa saja yang dipakai untuk next state DA/DB/DC dan untuk output ini. Kemudian kenapa sih kok ada controller atau data fed? Jadi kadang kita memerlukan controller untuk untuk device data fed, untuk sistem. Nah, selain menggunakan controller yang biasa kita gunakan, tinggal coding aja, microcontroller atau PLC atau dari komputer langsung, kita juga bisa mendesain controller untuk device menggunakan rangkaian sekuensial. Cuma memang kerugian dari rangkaian sekuensial murni, kalau kita buat sendiri, mungkin nanti ada kekurangan masalah memorinya. Kalau ingin memorinya bisa menyimpan cukup banyak hasil hitungannya, itu nanti mau nggak mau kita harus menambah lagi. Nah, semakin banyak tambahan-tambahan di controllernya, device-nya makin banyak, komponennya makin banyak. Sementara kalau menggunakan microcontroller, mungkin hanya menggunakan satu device, ongkosnya lebih murah dibandingkan kalau kita mendesain sendiri. Itulah kenapa banyak yang menggunakan microcontroller, karena kemudahannya dibandingkan mendesain sendiri. Jadi udah pusing nih kita desain sistemnya, harus desain controllernya. Nah, tapi ada juga kenapa sih nggak pakai microcontroller aja? Kenapa kita mendesain sendiri controller menggunakan rangkaian sekuensial? Ini kalau menggunakan microcontroller ada kemungkinan juga user yang tidak terotorisasi itu bisa ngutak-ngatik
iseng. Sementara kalau menggunakan rangkaian sekuensial yang didesain sendiri, misalnya karena perusahaannya benar-benar rahasia menyimpan untuk penggunaan controllernya supaya peralatan pabriknya tidak di-hack atau diutak-atik yang tidak berkepentingan, ini bisa diminimalisasi dengan menggunakan hardware, menggunakan rangkaian sekuensial. Jadi ini penggunaan yang kita harus lihat lagi. Kalau misalnya untuk keperluan nanti harus bisa diutak-atik, ya gunakanlah yang lebih mudah. Jadi kalau penggunaannya untuk yang karena keamanannya harus tinggi, bisa kita gunakan ini, rangkaian sekuensial untuk controllernya. Nah ini yang tadi untuk header subtractor controllernya. Bisa menggunakan up-down binary counter untuk implementasinya. Atau juga bisa menggunakan USR, Universal Shift Register, untuk masuk nanti ke header atau subtraktornya. Apakah nanti dari paralel, awalnya paralel menjadi serial. Dan ini untuk diagram state-nya, dan ini timing diagram dari perubahan paralel ke serialnya. Nah ini untuk kalau menggunakan JK flip-flop, dan ini outputnya kalau menggunakan JK flip-flop. Hasil minimisasinya seperti ini. Minimisasinya didapat dari sini, sehingga nanti implementasinya kalau menggunakan JK flip-flop untuk controller header subtraktor paralel ke serial seperti ini. Jadi kalau coding lumayan gampang, mengubah dari paralel ke serial, tinggal kita ketikkan saja codingnya yang sesuai. Nah, sementara kalau menggunakan hardware, implementasinya kira-kira seperti ini. Dan ini untuk kalau menggunakan D flip-flop dan T flip-flop. Hasil minimisasinya. Dan bisa juga nih kita menggunakan rangkaian sekuensial untuk mengontrol motor stepper kecepatannya. Bisa kita naikkan kecepatannya, kita akselerasi atau kita deselerasi, kita turunkan kecepatannya, kita perlambat. Kita naikkan, halt, atau kita turunkan. Ya. Cuma menurunkan kecepatan motor stepper ini tentu per step ya, karena tidak bisa langsung linear yang seharusnya seperti ini atau ini. Untuk deselerasi, mau nggak mau kita menaikkan seperti pulsa, menaikkan dalam satu waktu, menaikkan lagi bertahap, tidak bisa linear langsung. Ini kira-kira diagram blok untuk sistem pengendali motor stepper menggunakan rangkaian sekuensial. Di sini ada rangkaian sistem kontrolnya, kemudian masuk ke register 4 bit single in SIPO, serial input parallel output. Jadi inputnya serial di sini, kemudian outputnya ini kan paralel.
baru masuk ke motor steppernya. Ini dari satu input serial, ini diubah karena motor stepper untuk pengendaliannya itu tidak bisa satu input, satu kutub, jadi kita berikan 4 input seperti ini. Baru nanti kecepatannya bisa kita atur. Nah, ini untuk timing diagramnya. Yang diperlukan inputnya apa saja di sini, dan ini outputnya untuk controllernya. Di sini kita lihat ada tahapan untuk akselerasi. Kemudian setelah mencapai kecepatan maksimum, ada tahapan deselerasi atau perlambatan. Dan ini kalau controllernya diimplementasikan menggunakan shift register atau menggunakan up-down counter. Dan ini untuk chartnya, state chartnya, untuk membantu membuat diagram state-nya. Untuk membantu membuat ini, diagram state ini, dari sini kemudian bisa kita turunkan hubungan input dengan outputnya, lalu kita minimisasi, dia akan dapat untuk next state-nya, DAD-BDC-nya apa saja, lalu untuk output ini, load zero, step, decrement dan steadily, bisa dapat ini, hasil minimisasinya. Nah, hasil minimisasi dari ini, dapatnya persamaan ini. Kemudian kalau misalnya ingin diimplementasikan menggunakan PLA, hasil minimisasi tadi kita dapatkan p-termnya, kemudian nanti kita hubungkan ke matriks outputnya, sehingga nanti akan didapat seperti ini. Kalau menggunakan PLA 9 kali 20 kali 8. Paling ini saja kalau dari saya. Sebenarnya yang penting kalau di materi ini yang sampai yang tadi, yang gimana sih memetakan dari, saya balik ke depan ya, ini memetakan dari sini ke dalam PLD. Jadi bisa PLA, bisa PLL, bisa ROM. Jadi yang harus kita dapatkan adalah hasil minimisasinya untuk mendapatkan p-termnya. Kemudian kita petakan ke dalam matriks PLD-nya. Nah, kalau yang ini, yang selebihnya, ini turunan-turunannya kalau sudah mendesain rangkaian sekuensial yang sudah kompleks, yang tidak sesederhana hanya satu fungsi saja, tapi sudah menggunakan turunannya seperti menggunakan state machine, dapat rangkaian sekuensial, tapi menggunakan rangkaian sekuensial lagi, menggunakan shift register lagi, menggunakan counter, jadi sama-sama menggunakan rangkaian sekuensial. Ya, yang ini one hot kalau misalnya tanpa melalui proses minimisasi, sekuensinya seperti ini, gerbang yang dipakai bertumpuk-tumpuk. Kemudian ini pengenalan saja kalau membuat controller untuk sistem menggunakan rangkaian sekuensial. Paling ini aja dari saya hari ini. Ada yang ingin didiskusikan?
Paling Bu, saya ingin bertanya Bu, untuk yang tugas per kelompok ini, yang Mm-mm. bikin proposal, itu proposalnya kayak embedded atau beda lagi Bu? Format Bukan proposal, makalah. makalah. Jadi Makalah. tahapan perancangannya seperti apa yang kalian lakukan? Oh iya, Seperti baik. laporan sih, makalah laporan. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Minggu depan ya, yang kombinasional. Ya Bu, Bu maaf mau tanya Bu, Ya. kalau yang sekuensial itu sama aja Bu kayak kombinasional, harus beda-beda tiap kelompok? Iya, kalau bisa beda-beda. Oke, nanti di Iya. data lagi berarti Bu ya? Oke. Kalau misalnya ada yang sama pun, ya saya sama-sama register Ya, atau counter ya, tapi jangan sama persis counternya. Ngitung 1 sampai 3 ada 2 kelompok yang sama gitu. Jangan sampai kayak gitu. oke. Nggak masalah sama-sama counter asal beda ininya. Oke Bu, terima kasih. UTS nggak ada masalah kan ya? UTS. UAS jadwalnya? Jadwal UAS-nya agak aneh ya semester ini. Iya Bu, jadi 3 shift ya Bu ya? Biasanya coba pagi siang aja, ini kok jadi ada 3. Dipadetin, entah kenapa. Hari Rabu siang ya? Iya Bu, jam 11. Nggak ada yang bentrok kan? Yang Tidak. sama ini bahasa Indonesia, nggak ada yang ngambil bahasa Indonesia? Tidak Bu. Oke. Yang berikutnya paling yang TTL dengan Telkom sih, transmisi dan distribusi elektrik, lalu rekayasa trafik. Sepertinya kalian nggak ngambil juga deh ini. Oke, kalau sampai karena saya pasang sih 6 kelompok, jadi yang satu tapi nggak tahu nih yang kelompok 6 aktif atau enggak orang-orangnya. Ini paling enggak kalau memang nanti mereka mengumpulkan dan presentasi, kita ngambil waktu 3 jam untuk UAS. Jadi jam 11 sampai jam 2. Tapi kalau mereka nggak ikut, tiada bonus setengah jam. Kita bisa selesai lebih cepat, jam setengah 2. Di jam, saya pasang jam 11 sampai jam 2 ya, waktu UASnya. Oke Bu. Terus, saya juga belum, saya harus ngecek lagi. Untuk rangkaian sekuensial, saya lupa masangnya tanggal berapa ya, ngumpulin makalahnya. 14 Bu kalau nggak salah. Tanggal 14. Ini Tanggal oke. 15 Bu. Bentar. Oh. Bentar. 15. Oh iya. 00 Bu. Oke. Berarti tanggal 15 saya baca, tanggal 16 UASnya. Oke, tanggal 15 jam 00 ya. Jadi jam 8 pagi saya udah bisa baca. Kemudian yang kombinasional, sebentar. Saya ngecek lagi ini. Presentasi minggu depan ya. Tanggal 11. Mau ngumpulinnya makalahnya tetap tanggal 8 jam 5 atau mau geser? Kalau saya tetap juga nggak masalah Bu kayaknya.
Ya udah kalau gitu. Tetap aja deh ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin sampai sini saja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat